Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai knowledge management cycle. Apa sih knowledge management cycle? Jadi ada sebuah siklus dalam knowledge management. Nah, selanjutnya adalah pentingkah knowledge. Jadi bagi suatu organisasi, knowledge itu menjadi aset yang sangat penting untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, knowledge management merupakan isu kritis yang terdiri dari perubahan lingkungan menurut Malhotra 2015. Nah, dalam penerapannya KM, knowledge management, ada beberapa model yang dipakai. Ada 4, yaitu The Meyer and Zek Cycle, The Bukowitz and William KM Cycle, yang ketiga ada The MC Elroy KM Cycle, dan yang keempat ada The Wick KM Cycle. Nah, kenapa sih kok 4 model ini dipilih, padahal kan ada beberapa model lainnya? Jadi ada beberapa alasan kenapa 4 model ini dipilih, karena memiliki kriteria. Jadi keempat model ini dirasa dapat diimplementasikan dan divalidasi dalam mengatur manajemen di kehidupan sehari-hari. Kemudian, keempat model ini memiliki hubungan yang komprehensif dengan berbagai langkah yang ditemukan. Yang ketiga ada memberikan deskripsi rinci dari proses knowledge management itu sendiri. Nah, ini model yang pertama, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu ada acquisition, refinement, storage retrieval, distribution, and presentation. Kemudian yang kedua ada model The Bukowitz and William KM Cycle. Next, The Wick KM Cycle model yang keempat. Ada berapa tahapan? Ada 4 tahapan. Nah, dari keempat tahapan 4 model yang sudah dijelaskan tadi, diperoleh sebuah integrated KM Cycle. Jadi, kesimpulan dari keempat model diperoleh yang pertama ada knowledge capture and creation. Jadi, pengetahuan itu akan direkam dan dikreasikan. Seseorang yang memiliki data mentah akan mengumpulkan data-data itu untuk mendokumentasikan, untuk mengkreasikan agar data-data itu memiliki informasi yang bernilai dan bermanfaat. Kemudian ada akses ke knowledge sharing and dissemination. Nah, di sini setelah data itu diolah, dikreasikan menjadi sebuah pengetahuan, seseorang dapat mengakses pengetahuan tersebut. Karena di sini ada panah akses, jadi siapapun boleh mengakses pengetahuan itu. Kemudian setelah dia mengakses, dia akan men-sharingkan, dia akan berbagi, dia akan menyebarkan pengetahuan kepada orang lain lagi. Kemudian ada panah kontekstual ke knowledge acquisition and application. Setelah dia berbagi pengetahuan, setelah dia menyebarkan pengetahuan, dia akan mengimplementasikan apakah pengetahuan ini sesuai dengan problem atau dengan sesuatu yang ingin dia selesaikan. Jadi ada kontekstual, mereka pengaplikasian dari pengetahuan yang telah mereka terima. Nah, kemudian ada update. Kenapa kok di-update? Jadi pengetahuan itu berkembang, pengetahuan itu tidak stagnan, pengetahuan itu dinamis. Ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, menyesuaikan. Jadi, seseorang yang memiliki pengetahuan, dia akan selalu update. Karena apa? Solusi yang akan diberikan dalam setiap masalah, dalam setiap masa itu berbeda. Jadi pengetahuan itu harus selalu diupdate agar sesuai dengan masalah yang dihadapi sekarang. Ini adalah kesimpulan dari beberapa model di atas. Jadi yang pertama ada knowledge capture, adalah mendokumentasikan sebuah pengetahuan. Kemudian ke arah akses untuk diberikan kepada orang lain, seseorang akan berbagi pengetahuan. Kemudian ada aplikasinya, dan kembali lagi dia mengupdate pengetahuan. Nah, ini dia tadi penjelasannya. Ada 3 pendekatan utama tadi yang dilakukan untuk mengintegrasikan siklus KM.
Tentunya dalam implementasi KM Cycle ini ada beberapa strategi yang harus dicapai. Strategi dimaksudkan agar pengetahuan itu dapat dimanfaatkan, dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, pengetahuan itu merupakan aset dasar yang menentukan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Nah, implementasinya seperti apa sih? Seperti apa sih implementasi yang dapat dilakukan? Jadi, informasi yang beredar itu memberikan pengetahuan yang telah terintegrasi karena tadi jadi data yang telah dikreasikan akhirnya memberikan sebuah informasi. Oleh karena itu diperlukan implementasi dalam pengelolaannya untuk memastikan bahwa pengetahuan yang disebarkan memberikan manfaat. Dalam perkembangan sekarang, hal utama yang harus dipraktikkan khusus dalam mengembangkan pengetahuan adalah pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mengembangkan pengetahuan untuk disebarkan ke orang lain. Selanjutnya ada practical consideration for managing knowledge. Pengetahuan yang dimiliki sebuah organisasi merupakan kekayaan intelektual yang bersifat paten. Pengetahuan tersebut didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya didokumentasikan dalam bentuk repositori yang akan digunakan dalam penggunaan mendatang. Jadi di sini pengetahuan dalam sebuah organisasi atau perusahaan akan didokumentasikan dalam repositori. Ini bisa berupa repositori atau hal lainnya tergantung dari pengelolaan manajemen di dalam organisasi tersebut. Dari beberapa model di atas tadi, bahwa dalam memahami tahapan mengelola pengetahuan adalah sangat penting. Mengapa? Jadi, mengelola pengetahuan itu membutuhkan prinsip pengorganisasian di dalamnya. Hal ini untuk mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Kemudian dibuatlah sebuah kerangka kerja. Setelah dibuat kerangka kerja untuk mencapai tujuannya, kemudian dilakukan sebuah klasifikasi tugas sesuai yang dibutuhkan dalam setiap organisasi. Jadi klasifikasi tugas ini dimaksudkan agar setiap kerangka kerja yang telah dibuat dapat memberikan hasil yang maksimum dengan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada best practical. Jadi praktik yang terbaik itu seperti apa? Perusahaan atau organisasi harus membangun infrastruktur dengan teknologi yang tepat. Kemudian membangun visi atau konseptual yang sesuai dengan tujuan. Kemudian membangun sebuah tempat penyimpanan pengetahuan, bisa seperti repositori tadi, sehingga memudahkan orang lain dalam melakukan pencarian, menciptakan standar tinggi untuk kualitas dari kegunaan. Jadi ada 4 praktik terbaik yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan knowledge management.